Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Segala Keperluan Allah Penuhi. Mungkin kita berkata, apa betul Allah memenuhi segala keperluan kita? Apalagi kalau saat ini kita sedang dalam keadaan berkekurangan. Kita pasti tidak akan percaya, bahkan ragu. Tapi yang jelas, firman Tuhan berkata begitu. Dalam Filipi 4 ayat 19 dituliskan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terkait ayat ini, kita mesti mengerti latar belakangnya. Jelas surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu salah satu jemaat yang Paulus dirikan dalam perjalanan misinya. Surat ini ditulis saat Paulus berada dalam penjara, kemungkinan besar di Roma sekitar tahun 60-62 Masehi. Sedangkan hubungan Paulus dengan jemaat Filipi itu sangat dekat. Mereka dikenal karena dukungan mereka yang konsisten, baik secara spiritual maupun finansial kepada pelayanan Paulus. Jemaat ini seringkali membantu Paulus dalam kebutuhan materinya, dan Paulus sangat menghargai kebaikan mereka. Dalam surat ini, Paulus mengucapkan terima kasih kepada jemaat Filipi atas dukungan mereka, lalu menguatkan iman mereka, serta memberikan nasihat dan dorongan dalam menjalani kehidupan Kristen, di mana Paulus juga mengajarkan perlunya kesatuan, kerendahan hati, dan sukacita dalam Tuhan. Selain itu, surat ini juga mencerminkan keyakinan Paulus bahwa Tuhan yang telah menyediakan segala kebutuhan yang ia perlukan melalui jemaat Filipi, juga akan memenuhi kebutuhan mereka sebagai balasan atas kebaikan dan dukungan mereka. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa ketika seseorang melakukan pekerjaan Tuhan dengan tulus, bahkan rela mengalami penderitaan seperti yang dilakukan Paulus, maka Allah akan memenuhi segala keperluannya. Hal itu pula lah yang diyakini Paulus akan dialami jemaat di Filipi, karena mereka juga ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui dukungannya kepada Paulus, baik secara rohani maupun secara keuangan. Itulah sebenarnya yang dimaksud dengan kalimat dalam ayat perenungan kita tadi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara, kalau kita rindu Tuhan memenuhi segala keperluan kita, maka kita harus punya beban untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu bukan berarti kita harus membiayai kegiatan seorang hamba Tuhan, menjadi donatur di gereja, ikut ambil bagian dalam pembangunan gereja. Bukan selalu begitu. Tapi bisa juga seperti itu. Tergantung apakah Tuhan suruh atau tidak. Hanya saja, saya mau sampaikan bahwa pekerjaan Tuhan itu banyak dan beragam.
Saudara dengan rela memelihara orang tua saudara yang sudah lanjut usia, itu juga pekerjaan Tuhan. Menolong orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu. Memperhatikan janda-janda. Menjadi orang tua asuh bagi anak yang kurang beruntung. Bahkan hanya menjadi pendoa. Itu pun juga pekerjaan Tuhan. Dan masih banyak lagi tentunya. Tentu di sini sangat dibutuhkan kepekaan akan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya kita juga harus membangun hubungan yang karib dengan Tuhan melalui perenungan firman dan doa. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti beban apa yang Tuhan taruh yang harus kita selesaikan melalui kehidupan kita. Dengan demikian kita bisa mendengar suara Tuhan atas apa yang harus kita kerjakan terkait dengan pekerjaannya, begitu. Maka kalau pekerjaan Tuhan itu bisa kita temukan sesuai janjinya, segala keperluan kita pasti Tuhan penuhi, tidak mungkin tidak. Sebab Tuhan tahu bahwa semua digunakan untuk kepentingannya, bukan untuk kepentingan kita. Jadi mari saudara, saya ajak kita berusaha mencari tahu pekerjaan Tuhan apa yang dibebankan kepada kita. Sebab pasti ada. Tidak mungkin Tuhan menjadikan kita umat pilihan tanpa diberikan beban dan tanggung jawab untuk kita pikul. Tidak mungkin. Maka sekali lagi mari kita cari sampai kita temukan. Jangan sampai ketika waktu kita habis, kita belum melakukan apa-apa bagi Tuhan. Kalau sampai itu terjadi, kalau sampai tidak ada yang kita perbuat bagi Tuhan, kelak kita pasti akan menyesal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.